سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الأفاضل الأجلاء جميع العلماء وساداتنا الكرام, para habaib, para kiai, para alim, tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada putra daripada Kiai Nawawi yang alhamdulillah beliau-beliau semua menjadi anak-anak yang mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Yang ini tentunya Kiai Nawawi adalah orang yang sukses dunia dan akhiratnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Di antara 3 amalan yang tidak akan pernah terputus, di antaranya adalah waladun salih yad'u lah, anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan dan membuat bahagia kedua orang tuanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh putra-putra daripada Kiai Nawawi dengan kesungguh-sungguhannya, dengan usaha dan upayanya. Semua memiliki daripada lembaga pondok pesantren, dan tentunya perjuangan yang diperoleh oleh beliau Kiai Nawawi bukanlah mudah. Dan tentunya ini dengan usaha, dengan keringat, dengan kepak lelah dan jerih payah, bahkan pengorbanan yang sangat begitu besar. Maka kita doakan beliau Kiai Nawawi beserta para leluhurnya hingga para kiai-kiai terdahulu, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ulama panutan kita semuanya. Dan begitu juga dengan putra-putra beliau yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini, yaitu Kiai Ashraf Nawawi, Kiai Agus Muqid Nawawi, Kiai Husni Mubarak Nawawi, Kiai Turmizi Nawawi, Muhajir Wahab, dan yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Habib Mustafa Al-Idrus, Kiai Nur Fadli, Lora Zaini, Mudarrik, dan semua hadirin wal hadirat, dan juga wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Syamsi wal Qamar Sungai Malaya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa
menjadikan pondok ini pondok kebanggaan bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah menjadi pondok kebanggaan Allah dan pondok kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Dan juga ucapan rasa bahagia dan senang melihat para santriwan santriwati yang tadi telah didemonstrasi oleh para guru-gurunya, dan ini menunjukkan keberhasilan dan kesuksesan daripada pengasuhnya, khususnya Kiai Agus Mukid Nawawi dan semua jajaran Dewan Asatid dan Ustazah. Karena tentunya keberkahan guru itu diibaratkan seperti angin, tidak tampak namun bisa dirasakan kesejukannya. Nah, oleh karena itu keberuntungan bagi para santriwan santriwati yang belajar di pondok pesantren ini, karena kita bukan melihat daripada jumlah santri, tetapi yang kita lihat adalah kualitas proses belajar dan mengajar, bahkan program yang telah dihadirkan di hadapan kita tadi ini menunjukkan bahwa pondok ini adalah pondok yang berhasil, pondok yang sukses, pondok yang insya Allah menciptakan cikal bakal para pemimpin-pemimpin umat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di banner belakang ada tulisan ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah, yaitu para ulama, yang mereka selalu senantiasa takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah jamak daripada alim. Jamaknya adalah ulama. Untuk menjadi ulama tentunya tidak mudah. Bahkan yang berbicara saya jauh daripada api dipanggang, Bapak. Saya diundang karena husnudzonnya Kiai Mukid saja kepada saya, dan husnudzonnya, berbaik sangkanya daripada Lora Asraf, Kiai Asraf dan semua adik-beradik beliau, khususnya keluarga besar daripada Syamsi wal Qamar. Untuk menjadi para ulama tentunya tidak begitu mudah dan perlu dengan perjuangan yang sangat begitu besar. Di dalam surah Al-Imran ayat 7 Allah menyebutkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Al-ayah. Warrasikhuna fil ilmi, dan adapun orang-orang yang memiliki kejernian ataupun kemurnian dan kesucian daripada ilmu agama adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan akan sifat-sifat para ulama akhirat, orang-orang alim yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya idza wajada arba'ata asya, jika ditemukan ada 4 tanda-tanda, maka mereka adalah ulama akhirat. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainal khalqi. Orang alim yang sesungguhnya mereka adalah selalu senantiasa tunduk dan takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita semakin takut kepada Allah,
semakin tunduk kepada Allah, semakin tahu dengan aturan-aturan Allah, mengamalkan ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang alim tersebut, kemudian dia tidak pernah merasa bahwa ilmu yang ia miliki adalah hasil daripada usahanya sahaja, namun ilmu yang dia raih, yang dia dapat adalah betul-betul daripada anugerah yang Allah berikan karena rasa takutnya kepada Allah. Karena ilmu yang dititipkan di hatinya para ulama adalah hati-hati yang betul-betul memiliki cahaya yang kuat. Sehingga disebutkan di dalam kitab Al-Mahfuzat, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada hamba yang selalu senantiasa hatinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ilmu itu diturunkan, bahkan diilhamkan kepada orang alim yang hatinya memiliki sifat dengki, sifat hasud, sifat riya, sifat meremehkan orang lain, sifat merendahkan orang lain, sifat menjatuhkan orang lain, bahkan sifat-sifat syaitaniyah yang tidak pantas dimiliki oleh al-basirah, itu tidak akan pernah diberikan oleh orang alim yang sesungguhnya. Maka Al-Imam Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa arda, beliau memberikan ciri-ciri orang alim tersebut. Ini tolong didengar khususnya para santri. Ya, di antara ciri-ciri orang alim yang mereka itu betul-betul takut akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, la yakunu min ahlil ilmi. Seseorang itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang ahlil ilm hatta la yahsuda man fawqahu, sampai dia tidak ada sifat hasud kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, pangkatnya, kedudukannya dari hal-hal akhiratnya. Itu ciri orang alim, Pak. Karena terkadang penyakitnya orang alim ini yang sering hasud antara orang alim dengan orang alim. Penyakitnya orang kaya ya hasud antara orang kaya satu dengan orang kaya yang lain. Ya, artinya semuanya sudah ada poksinya masing-masing. Nah, terkadang naudzubillahi min dzalik yang terjadi adalah sifat hasud di antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Oh, dia merasa bahwa pondoknya lebih besar, santrinya mungkin lebih ramai. Oh, dia merasa bahwa namanya lebih tenar, mungkin sering dipampangkan di banner ataupun di baleho, ataupun mungkin memiliki daripada jutaan ataupun miliaran followersnya, ataupun daripada terkenalnya. Bukan seperti itu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang alim yang sesungguhnya, kata Abdullah bin Umar, mereka itu tidak memiliki sifat hasud. Sekalipun seandainya seorang murid yang dulunya pernah belajar di satu pondok pesantren, kemudian murid ini berhasil, murid ini mengepakkan sayapnya, murid ini berhasil menjulang lebih tinggi daripada gurunya, maka gurunya tidak akan pernah merasa dengki dan iri. Kenapa? Karena ini muridnya berhasil. Makanya setiap guru akan merasa bangga kalau melihat muridnya lebih berhasil daripada dirinya. Berhasil dalam arti apa? Ilmu yang diajarkan oleh guru tadi itu bermanfaat. Maka tidak boleh sedikit pun dalam hati seorang alim itu memiliki hasud di saat melihat orang-orang yang ada di sekitarnya lebih tinggi ataupun lebih hebat ataupun lebih terkenal. Karena hadirin, kemuliaan itu yang pantas memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat sudah familiar. Ini ayat sering disampaikan. Ini ayat sudah menjadi buah daripada mulut-mulut para ulama yang disampaikan. Ketakwaan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya jumlah santri, bukan karena pondoknya yang bagus, bukan karena hebatnya pintar membaca kitab, bukan karena hebatnya menghafal daripada mutun dan lain sebagainya, tetapi yang dilihat di dalam diri orang alim adalah rasa takut antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walah yahgira man dunahu, dan tidak pernah meremehkan orang yang lebih rendah. Orang alim, semakin dia alim, maka dia banyak belajar daripada tanaman padi, Pak. Semakin padi itu berisi, semakin padi itu penuh dengan daripada padi itu sehat dan tumbuh isinya begitu banyak, dia akan semakin rendah dan dia akan merasa bahwa dirinya tidak memiliki apapun. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kita buka di dalam setiap muqaddimah kitab beliau, ini kitab beliau sudah terpopuler. Di antaranya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Risalatul Jami', Risalatul Muawanah, Sabilul Iddikar, dan dari beberapa kitab-kitab beliau tertulis di dalam kitab tersebut. Ini sebagai pembelajaran untuk yang berbicara dan untuk kita semuanya yang mungkin pada saat ini masyarakat memanggil kita ustadz, memanggil kita orang alim, memanggil kita orang yang berilmu. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar panggilan mereka saja, para umat, mudah-mudahan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kita ketahui dengan Ratibul Haddadnya, Wiridul Latifnya, yang beliau memiliki guru yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Beliau ini setiap mengarang kitab selalu menuliskan dari kalimat yang sangat mulia, di antaranya basmalah. Itu sudah maklum, mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menulis subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dilanjutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu setiap mukaddimah daripada kitab beliau. Sehingga suatu kesempatan ada salah seorang muridnya yang memperhatikan, menyimak daripada apa yang selalu diterangkan oleh beliau. Si murid tadi memberanikan diri untuk bertanya kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wahai guruku, wahai imam, kami tahu engkau adalah waliyun min awliyaillah. Engkau adalah orang-orang yang dicintai, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka bolehkah muridmu ini bertanya? Karena seorang guru yang baik, beliau mengatakan silahkan. Setiap kitab-kitab panjenengan, wahai guru, kenapa tertulis setelah basmalah, yaitu ungkapan daripada firman Allah subhanaka la ilma lana ila akhiril ayat. Apa kata beliau? Wahai muridku, karena engkau bertanya, engkau mau tahu apa tidak? Kenapa setiap kitabku itu atau setiap nasihat dan taujihat yang aku sering sampaikan kepada kalian, aku selalu menggunakan la subhanaka la ilma lana. Beliau mengatakan bahwasanya yang memiliki ilmu itu bukan saya. Sekalipun orang mungkin memanggil saya dengan waliyun min awliyaillah, al-imamul ghutub, tetapi sesungguhnya ilmu bukan milik saya, kata beliau. La ilma lana illa ma'allamtana, kecuali ilmu yang kita dapatkan, kata beliau, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi diriku untuk menganggap bahwa aku lebih mulia dan lebih hebat daripada orang-orang yang aku hadapi, daripada masyarakat yang aku lihat. Coba, ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memandang orang dengan pandangan kasih sayang.
menyayangi orang dengan pandangan penuh cinta, tanpa ada membeda-bedakan. Mau dia bodohkah, mau dia awamkah, mau dia orang yang mungkin tidak kenal dengan agama sekalipun mereka yang mungkin berbeda keyakinan kepada kita, tetap kita memandang mereka sebagai statusnya adalah hamba min ibadillah, hamba daripada hamba-hamba Allah ataupun hamba Tuhan. Inilah makna daripada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tidak pernah merasakan bahwa yang kita dapatkan daripada ilmu agama itu adalah hasil karena kita hebat menghafal, karena Allah memberikan daripada kejeniusan akal. Bukan hanya itu, wa hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan al-fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan, daya dan usaha melainkan daripada Allah. Ini semuanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada alasan bagi orang alim siapapun mereka untuk merendahkan, meremehkan, menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya di dalam kehidupan orang alim itu hanya dua ilmu yang mereka miliki, yaitu ilmu tahu batas dan ilmu tahu diri. Ilmu tahu batas dan ilmu tahu diri. Dia mampu membatasi dirinya bahwa dirinya hamba, tidak lebih apapun statusnya. Mau dia seorang habib, mau dia seorang kiai, mau dia seorang ajengan, mau dia seorang ustadz, mau dia seorang alim, apapun statusnya di hadapan manusia, dia merasa bahwa dirinya adalah hamba, adalah makhluk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala yabtaghi bihi thamanan. Dan orang-orang alim yang sesungguhnya mereka tidak pernah mengkomersilkan daripada ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang dialami, yang dirasakan oleh para alim, terlebih-lebih para ulama, tidak mudah seperti mata kita memandang, atau tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Yang kita lihat sekarang, situasi dan keadaan yang mungkin sudah tidak perlu kami sebutkan, yang sudah dipublish di media, yang sudah terinvokasi di setiap media cetak, bahwasanya keadaan pesantren, keadaan para kiai kita yang pada saat ini, Pak, sangat begitu kasihan. Namun bukan berarti itu merendahkan derajat para ulama dan para kiai ataupun keadaan pesantren. Justru di sini hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat para ulama, mengangkat derajat para kiai, mengangkat derajat orang-orang alim. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mendustai daripada firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman, wa utul ilma, dan orang-orang yang senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, yaitu orang-orang alim dan para ulama, di atas derajat yang paling agung. Setiap derajat yang akan ditambah, setiap kedudukan yang akan dimulai, kedudukan yang selanjutnya akan diberikan ujian dan cobaan terhadap mereka-mereka, akan yang ditambah volume dan derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka para kiai, di saat dihujat, di saat diremehkan, mereka santai saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak perlu menjelaskan di hadapan umat, karena sesungguhnya yang namanya berlian akan selalu bersinar, Pak, sekalipun masuk di dalam lubang lumpur, Pak. Yang namanya berlian akan bersinar, mengkilau dengan begitu indah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kedua, at-tawadhu'ah bainahu wa bainal makhluk. Orang alim
adalah mereka yang selalu rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada sesama. Kita melihat baru-baru ini di Indonesia kedatangan salah seorang ulama besar, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tahu ya? Udah mafhum kan di media? Yang beliau, kita lihat bagaimana perawakan daripada mimik wajah Al-Habibana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di saat kita melihat beliau, kita yakin beliau adalah waliun min awliyaillah, yang beliau dikenal se-Indonesia, bahkan seluruh dunia mengenal beliau Al-Habibana Al-Habib Umar. Begitu juga para kiai-kiai yang lainnya. Bagaimana kita melihat wajah beliau, tidak ada wajah yang muram, tidak ada wajah yang menunjukkan wajah kesombongan, dan selalu melayani umat dalam setiap kesempatan dan waktu, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah dari raut wajahnya. Padahal kita mengetahui bagaimana jadwal beliau, program beliau yang sangat begitu padat. Namun kedatangan beliau khususnya di bumi Indonesia Raya ini membuat bumi ini merasa senang, membuat masyarakat, membuat semua orang-orang yang berduyun-duyun datang untuk mengambil keberkahannya. Kita melihat postingan-postingan dari para pecinta-pecintanya. Semuanya menunjukkan daripada wajah beliau yang begitu santun, yang begitu ayem, yang begitu indah di saat menatap dan melihat kepada setiap umat. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kita seperti beliau. Beberapa bulan yang lalu kedatangan Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin. Tahu kan? Bagaimana luar biasa putra ataupun cucu daripada seorang pejuang Kiai As'ad Samsul Arifin. Dan banyak lagi para kiai-kiai yang datang, Pak. Termasuk beliau Kiai Nawawi yang Masya Allah pada saat ini, Pak. Luar biasa. Ini orang-orang pilihan. Kenapa? Karena dia sadar tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Dia selalu merendahkan hatinya kepada siapapun, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wazuhda bainahu wa bainad dunya, dan sifat juhud antara dirinya dengan dunia. Orang-orang alim, mereka tidak terlalu hirau dengan urusan-urusan dunia. Makanya di dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin di mukaddimah itu ada satu syair, inna lillahi ibadan futuna talaqqud dunya wa khaful fitana. Ada golongan hamba-hamba Allah yang mereka ini orang alim, aulia, waliyun min auliaillah. Mereka ini meninggalkan dunia bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha, bukan berarti tidak berupaya untuk mencari dunia. Orang alim tetap mereka bekerja, tetap mereka berusaha, tetap mereka berupaya sebagai bentuk ikhtiar badannya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk santrinya, untuk pesantrennya. Namun itu bukan menjadi ambisi yang prioritas, Pak, untuk mencari dunia bagi mereka. Ya, bukan menjadi ambisi. Justru dunia yang dia cari hanya untuk keperluan yang kira-kira cukup dan pas sebagai memenuhkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, terlebih-lebih yang paling prioritas adalah untuk pesantrennya. Selanjutnya Allah yang menjadi urusan. Maka tidak pernah terpikirkan bagi orang-orang alim yang sesungguhnya tentang perkara-perkara dunia, apalagi bersikeras untuk memiliki dunia, na'udzubillah min dzalik, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Talaqud dunya wa khaful fitan. Mereka meninggalkan dunia, mengambil sekedarnya dunia, khawatir dengan fitnah-fitnah akhir zaman, Pak. Namun yang namanya orang alim, Pak, para ulama, Allah muliakan, Pak. Karena mereka itu sudah disebutkan akrimul ulama fa innahum qurama indallah. Muliakanlah para ulama karena mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan di sisi Allah, di dunianya dimuliakan.
Makanya jangan heran, apalagi sampai suudzon, jikalau para ulama, para kiai memiliki fasilitas mobil yang bagus, itu jangan heran Pak. Itu karena Allah sudah mengatakan fa innahum qurama indallah. Dunia akan datang kepada mereka min haitsu la yahtasib, dengan cara Allah, bukan dengan keinginan mereka. Enggak perlu kita berpikiran negatif thinking tentang mereka para ulama. Ingat, para ulama dan para kiai, mereka adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang apabila menadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua pintu langit akan Allah buka. Apapun yang mereka inginkan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil bagi Allah Pak untuk memberikan dunia ini di tangannya para ulama. Kecil bagi dunia Pak. Ya, jadi jangan heran. Ya, mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga dirinya an maharimillahi ta'ala, menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya menjadi pandangan Allah, tangannya menjadi tangannya Allah, dalam artian yang dipermudah oleh Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, semua aktivitasnya itu menjadi aturan-aturan yang telah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, saya tidak perlu berpanjang-panjang, kesian para santri ya. Yang terakhir yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya tadi, yaitu mereka para ulama yang berusaha untuk menahan keinginan, ya, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya, ya, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya. Dia berusaha, ya Allah, apapun yang engkau berikan pada saat ini adalah yang terbaik bagi diriku. Nah, oleh karena itu, pesan ini juga untuk menjadi pesan para santriwan yang berada di pondok pesantren Asy-Syamsi wal Qamar. Ayo nak, contohi para guru-gurumu, terutama Kiai Nawawi dan semua para putra-putra dan putrinya. Contohi mereka-mereka yang telah berhasil, yang pada saat ini bukan hanya sampean melihat nih daripada penampilan kawan-kawan sampean atau mendapatkan bintang pelajar ataupun bintang ranking dan lain sebagainya, tetapi dari usaha yang lebih yang sampean lihat, kenapa kok kiai saya bisa memperoleh prestasi seperti ini? Tentunya jawabannya hanya panjenengan, ya, para kiai-kiai yang nanti bisa memberikan pemaparan kepada santri-santri panjenengan. Yang tentunya para santri tetap harus menjadi santri yang terbaik di hadapan guru. Jangan dijadikan kebanggaan ini. Oh, saya mendapatkan piala, saya mendapatkan piagam, saya mendapatkan hadiah. Tadi saya dites, demonstrasi oleh para guru-guru. Saya bisa menjawab daripada Imriti, Aqidatul Awam, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Bukan hanya itu dijadikan kebanggaan, namun yang jauh daripada itu hadirin, khususnya para santri, bagaimana panjenengan nih para anak-anakku bisa berakhlak yang baik dengan guru kalian. Karena tentunya semua keberkahan santri itu akan didapatkan manakala si murid tadi selalu memiliki